Halo semuanya, kami dari SMK Santo Mikael Surakarta. Aku Puandra Widya Wijaya dari 11 TP6 absen 29. Aku Jovano dari 11 TP6 absen 20. Dan aku Asar dari 11 TP6 absen 5. Dan ini adalah video asesmen akhir tahun kami. See you. Selamat menonton. Loji Gandrung berdiri sejak 1830. Pendirinya adalah Johannes Augustinus Desinte, pengusaha gula dan tuan tanah pada masa kolonial. Lokasinya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 261, Kelurahan Penuping, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada masa penjajahan, Loji Gandrung berfungsi sebagai rumah tinggal mewah seorang saudagar perkebunan gula, simbol status dan kekuasaan kolonial, dengan akses yang eksklusif bagi elit pejabat. Kini Loji Gandrung beralih fungsi menjadi rumah dinas wali kota Surakarta, sekaligus ikon cagar budaya. Bangunan di atas lahan kurang lebih 6.295 meter persegi ini ditetapkan sebagai cagar budaya kota Surakarta, menegaskan pentingnya pelestarian sebagai warisan sejarah. Loji Gandrung bukan sekedar bangunan tua, ia ruang pertemuan dua dunia, arsitektur kolonial yang megah, berpadu jiwa budaya Jawa yang halus. Di sini kita menemukan harmoni, alkulturasi yang saling menguatkan, transformasi dari eksklusif menjadi inklusif, melahirkan dampak sosial, yaitu ruang edukasi, diplomasi budaya, dan kebanggaan lokal. Sugeng sonten Pak. Selamat Kula sore. Jovano saking SMK Mikael lajeng wawancara nalika bangunan niki Loji Gandrung. Napa sampean mangertos bangunan niki peninggalan zaman Walandi lan sakniki dados bangunan wali kota Surakarta. Terima kasih. Mohon izin, saya Agus yang hari ini mewakili dari Mas Wali Siap. atau Mas Erspati mengucapkan salam hormat, salam hormat. sehat, dan selamat datang ke rumah dinas Wali Kota Ye. Surakarta kepada Mas Jovano Nggih, yang mewakili dari sekolahan STM Mikael. Mikael. Nih, tadi mohon izin saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia ya, enggak apa ya? mboten napa-napa Pak. Tadi ada suatu pertanyaan dari Mas Jovano yang mewakili dari keluarga besar sekolahan STM Mikael. Bangunan ini dulunya milik pribadi nggih, Oh, milik nggih. warga Belanda nggih. Terus kenapa menjadi sebuah rumah dinas? Ya gini, kita sampaikan memang benar ini dulu adalah rumah pribadi dari seorang bangsawan dari kerajaan Belanda yang bernama Mr. Johannes Augustinus Desente. Nah, terus tadi kita menjawab pertanyaan dari Mas Jovano yang mewakili dari STMKL kan. Oke. Kenapa kok beralih fungsi menjadi rumah dinas wali kota? Nah, karena dulu setelah Indonesia dikomandangkan kan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada maklumat dari pemerintah Indonesia bahwa seluruh bangunan peninggalan bangsa imperial atau kolonial dari bangsa Belanda, Jepang, Portugis ataupun Spanyol otomatis jadi hak milik. Nah, setelah itu dipergunakan untuk markas militer. Nah, nanti kalau ada suatu pertanyaan siapa saja tokoh-tokohnya, nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Tapi kita menjawabnya ke rumah kediaman. Nah, setelah menjadi markas militer, setelah itu menjadi suatu aset pemerintah kota Surakarta, terus dijadikan sebagai rumah dinas kepala daerah wali kota Surakarta. Dari yang pertama Bapak Sindu, terus Bapak Ramelan, termasuk Bapak Insinyur Jokowi, terus Mas Gibran, terus Bapak FX Aldi Rudiatmo, terakhir Mas Erspati Ardi ini. Nah, itu Mas Jovano yang mewakili dari teman-teman STMKL dari pertanyaan rumah bangsaan Belanda menjadi
aset pemerintah Kota Surakarta dan dijadikan menjadi rumah dinas kepala daerah. Nah itu jawaban dari saya. Ini mohon maaf, walaupun tadi pertanyaan menggunakan bahasa Jawa, tapi ini saya memakai Mboten napa-napa. jawabannya pakai bahasa Indonesia. Mboten Napa, napa-napa, nggih? nggih. Mboten napa-napa, Mboten nggih. napa-napa. Oke, siap. Siap, matur nuwun, Pak. Siap, nggih, matur suwun. Terima kasih. Siswa saking SMK Mikael. Nggih, kersane ajeng napa? Ya, kula badhe pirsa setunggalipun pertanyaan, Pak. Nggih. Miturut panjenengan, wontenipun Loji Gandrung menika menehi manfaat kangge lingkungan ing sekitar mriki mboten nggih, Pak? Sak mangertos kula niku nggih kagem wisatawan luar daerah nih Mas. Angger ana bis ini mesti mampir niku. Diye foto-foto tok napa nonton-nonton kahanan iki lho. Oh nggih, menika nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Nggih, kita menehi jawaban sampun menehi jawaban lan wekdalipun menika. Nggih, matur suwun, Pak. Sugeng sonten Pak, kula aser saking SMK Mikael niki ajeng wawancare Bapak terkait wawan utawi alih fungsi Loji Gandrung saking bangunan Belanda dados rumah dinas wali kota. Dan itu pertama nggih dari bangunan peninggalan Belanda itu kan Nggih. ada peninggalan yang namanya museum itu Gatot Subroto itu. Oh nggih. Nah itu kan menandakan bagi menguri-uri budaya ciri khas Solo kan masih ada. Oh nggih. Terutama itu peninggalan dari zaman Belanda termasuk ada patung Gatot Subroto itu. Nggih. Itu menandakan bahwa itu menguri-uri juga budaya ciri khas wong Solo. Yang Nggih. omah lawas itu, omah londo itu. Nggih. Dan tempatnya pun positif buat masyarakat. Dampaknya positif nggih, Pak. Positif saya kangge Oke. napa-napa sajae. Oke. Iki namung niku. Dan masalah kegiatan pemerintahnya kan wong awam kan nggak tahu. Oke, Cuma tapi keperluannya kangge masyarakat, kangge apa-apa tuh baik. oh baik. Buat nggih. foto-foto, buat selfie-selfie itu berguna bagi masyarakat untuk mengenang masa-masa ya termasuk kayak kenangan-kenangan apa sejarah dulu Mas. Nah, itu aja jawabannya Mas. Oh. Intinya positif buat masyarakat Solo, khususnya umumnya bagi masyarakat se-Indonesia kan sering Oke. ada kunjungan dari tamu-tamu Luar dari ngetan. kota yang naik Oh. berpeluduk itu Nggih. pada selfie-selfie foto-foto di situ. Itu Hmm. menandakan kan ciri budaya Solo kan masih hidup. Nggih, siap. Nah itu aja juga. Oke, berarti kesimpulan ini pun tampaknya positif. Positif Oke. saya kagem masyarakat, khususnya masyarakat Solo, umumnya masyarakat Indonesia kan soalnya itu kan tempat kayak budaya sering dikunjungi tamu-tamu dari luar, Oke, siap. termasuk orang mancanegara, turis-turis itu kan kadang-kadang ada yang sok selfie-selfie di situ. Ngapunten nek ganggu waktune Betul. jenengan nggih, Pak. Matur nuwun sanget niki Nggih. pun dibantu. Nggih, pun Kalau- muga-muga makin sukses. Nggih, matur nuwun. Monggo, Pak. Monggo, nggih. Nah, itu dia. Nah, Loji Gandrung ini bukan hanya sekedar bangunan tua, namun warisan sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Pelestarian mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga identitas budaya di era perkembangan zaman ini. Tentu dan bersama-sama mari kita menjaga kebudayaan yang ada dan sejarah-sejarah yang ditinggalkan untuk generasi mendatang. Yeay. See you.